Cycle yang kemarin ini kan cycle baru nih Bu, siklus baru. Mulai mulai. Iya, baru buka siklus. Nanti tanggal 15 mulai tebar. Nah, kalau siklus yang kemarin itu kendalanya di virus. Di bulan keberapa? Di umur 14 hari kita udah kematian. Nah, jadi belum tahap urgent nih tapi udah kena gitu. Jadi indikasinya memang dari benur, nah gitu. Soalnya dari pengiriman itu apa? kurang, kalau dari Nggak tahu ya. kurang tahu sih, mungkin kualitas benur atau apa gitu. Tapi yang jelas di Ancol tuh langsung kelihatan. Di jembatan Ancol di bawah udah pada mati udangnya gitu. Jadi kan berarti kan indikasinya kan ke benurnya gitu. Sebentar, kembali ke pakan tadi. Jadi kalau 4 kali itu Kevin bagi rata Iya, bagi rata. atau hari itu dibagi rata sama semua. Sama semua. Jam 7, jam 10, Jam 2, jam 5. jam 5 bagi rata malam nggak. Jadi malam tuh hanya kalau sudah di umur 55 ke atas. Iya, misalnya, iya itu pun biasanya juga sama. lebih sedikit daripada siang yang 4 kalinya gitu. Walaupun Kevin selama ini bermain dalam tanda kutip di sistem plankton. Iya. Kalau terkena penyakit itu gimana? Kalau yang kemarin kalau udangnya udah besar ya cepet-cepet panen. Kalau yang ada kan tadi 14 kemarin Ah. cepet ya Pak. Kalau yang umur 14 itu saya lanjutin sampai 50 hari tapi pakan cuma sekali gitu. Jadi nggak ada kematian total ya? Masih Iya, bisa masih di-treatment ya? panennya cuma 2 kintal gitu-gitu. Iya, 2 tapi kintal tapi untuk nutupin Iya, pakan iya. lah gitu, biaya pakan sama benur kalau ini. Atasi. Iya. Supaya kos Karena kerugiannya memang nggak terlalu karena besar. sampai sekarang juga belum ada teknologi yang mampu mengcover ya. Kalau sudah kena Ya setahu saya belum ada yang mau bisa sembuh dengan ini gitu, belum ada yang berani gitu. jadi paling Untuk airnya mencegah dia, paling tuh ini untuk pencegahan supaya jangan kena itu gimana gitu. Dan kalau udah kena itu gimana supaya jangan tertular sama yang lain. Nah, cuma untuk sebatas itu gitu. ke yang lain tuh maksudnya Ke kolam, misalnya kolam kita yang A kena, kan gimana caranya yang kena itu hanya kolam A supaya jangan tertular sama yang lain. Nah, gitu. Cuma antisipasinya gitu. biasanya gimana? Ya, Kan buang air nih. ya misalnya ya satu kolam misalnya kita flushing aja, tapi jangan misalnya kita taruh disinfektan dengan dosis tinggi gitu kan. Udah, tapi jangan langsung dibuang ke pembuangan gitu airnya, biarin aja, tapi dan kincir dimatikan gitu. Oh gitu. Tunggu yang lain misalnya panen, nah baru misalnya ini dibuang. Oh. Dan bisa dibuang tapi jangan langsung total, misalnya sedikit-sedikit 5 cm 5 cm per hari. Supaya jangan virusnya itu terlalu pesat penyebarannya. Kincir dimatikan dimaksudkan untuk gimana? Enggak, ibaratnya satu kolam kita pasrahin udah ini gagal gitu. Tapi kan kita menyelamatkan misalnya 9 kolam yang lain gitu. Tadi kenapa malah kincir dimatikan? Supaya percikan dari Khawatir. kincir yang ini ya supaya tidak kena yang lain. Ibaratnya aktivitas Karena kincir angin ini ya? kita matikan semua gitu. Dan itu cukup membantu. Ya itu cukup efektif gitu kan. Kematian. Dan itu juga imbauan dari KKP juga gitu soalnya. Yang kemarin kan ada pertemuan juga, beliau juga menyampaikan seperti itu gitu, dari KKP juga mengarahkan Kincir seperti itu. dimatikan. Iya. Kalau untuk obat kalau udah terkena ya belum. Berarti dari dulu sampai sekarang Belum kalau untuk obat. polanya nggak ada. Kalau udah kena tuh dari dulu kan panen kan gitu. Iya, Udah iya. ada ukuran. Apalagi masih anak yang aku perlu ketahui. Apa kira-kira? Yang aku tidak terlintas ya, Nak. Ya perbedaan sistem tadi. Jadi kita sekarang ini mau budidaya sistem apa mesti digarisbawahi dulu ya. Karena dengan memakai sistem-sistem yang berbeda tentunya perlakuan berbeda. Dan yang paling penting lagi adalah kita budidaya mengantisipasi itu memang harus cerdas untuk mengamati cuaca. Nah, itu seperti yang disampaikan Kang Mirin di Cilacap. Jadi optimis tetap, kemudian cerdas untuk mengantisipasi ataupun melihat kondisi cuaca. Nah, teknisi pun demikian. Jadi untuk satu musim di Indonesia kan ada 2 musim nih.
musim hujan, musim kemarau. Antara musim hujan dan kemarau itu tentunya tidak sama untuk menangani kondisi ini. Nah, mungkin Mas Kevin di sini yang perlu dijelaskan, karena sudah melalui beberapa siklus dan paling tidak melewati 1 tahun yang melewati kondisi cuaca yang berbeda. Nah, kiat-kiat apa kira-kira ini, ataupun jurus-jurus apa pada saat musim hujan dan musim kemarau ini? Gimana? Biasanya kalau saya sih, kalau penanganan kemarau hujan gitu, biasanya kalau di hujan lebih banyak perlakuan aja gitu, Bu. Soalnya kan penambahan air hujan itu mengakibatkan misalnya pH turun gitu. Hanya biasanya kalau di hujan itu kita lebih banyak main di kapur-kapurannya aja untuk menaikkan pH, misalnya menaikkan alkali misalnya gitu. Jadi konsumsi untuk semprotannya itu lebih banyak pada saat musim hujan gitu. Kapur-kapuran itu lebih banyak pada saat musim hujan daripada musim kemarau. Hanya dosisnya dan intensitas pemberian kapur-kapurannya lebih banyak kalau musim hujan. Gitu aja sih kalau di saya. Kapurnya ya? Iya, kapur-kapurannya. Jangan kapur-kapuran. Kalau kapur aja satu tipe, Bu. Ini ada beberapa tipe masalahnya. Iya. Misalnya dolomitnya. CaO, ada kaptannya, alkaan untuk ini kan. Ada omya kita pakai. Jadi kalau omya lebih ke apa sih? Ke kaptan, ke Ca. CO3. CO3 Pak ya. Kalau dolomitnya kan ke MG-nya. Itu berapa kalau sampai di sini yang CaO yang kapur tohornya berapa? Kalau kapur tohor biasanya saya di persiapan. Orang maksudnya? Kok di sini harganya sampai berapa? Kalau CaO itu per kilonya 1000 sampai 1500 gitu. Enggak nentu juga sih. Terus apa kaptan tadi lebih ke apa ya? Kaptan tadi ke CaO-nya ya? CO3-nya. Nah, kita kaptan diperlukan karbonat dan CO3 2-minnya itu ya, sebagai baper pH. Dan juga untuk menunjang alkalinitas. Ini berapa sampai di sini? Sini 50 sampai 60 ribu per 40 kilo satu saat. 40 sampai 60. 50 sampai 60 ribu per 40 kilo. Per 40 kilo. Terus yang apa? Dolomitnya? Dolomit kemasan macam-macam, Bu. Enggak, average rata-rata? Rata-rata hitungannya berapa ya? 1000 mungkin per kilonya, Bu. Enggak jauh beda sama tohor ya? Enggak. Tapi kalau tohor biasanya di awal aja yang kesini. Iya, di awal biasanya iya. Di apa dolomit sama kaptan itu ya. Pinter kue Jawa tuh. Kapur-kapuran. Artinya kamu memang kuasai. Mineral-mineralan. Enggak benar. Jadi kapur-kapuran kan. Kapur-kapuran. Kapur ternyata benar ada kapur jenis yang lain. Kan? Terus semprotan yang lain apa sih? Kalau gitu. Kalau saya selama ini nggak ada sih, Bu, kalau untuk pupuk apa gitu. Tisit kick apa saponin yang biasa kita pakai pada saat windu dulu. Enggak. Jadi kalau pas begini nih sih. Kalau ini ya kapur tohornya, CaO-nya. Terus apa lagi? Udah cuma itu kalau persiapan. Jadi bisa hijau begini dia tumbuh sendiri karena iya, karena dari sinar matahari tadi ya. Yang menumbuhkan sendiri ya. Itu harus bersyukur loh. Biasanya kita picu sama dolomitnya tadi MG-nya. Enggak, artinya tidak ada tambahan nutrisi. Enggak ada. Kembali ke desinfektan, apakah pakai? Disinfektannya nggak ada sih Pak, pakai langsung nggak ada. Nggak ada. Jadi desinfektan di sini hanya mengandalkan CaO tadi. CaO mekanisme reaksinya adalah meningkatkan pH, bisa sampai melejit sampai 10. Nah, pada saat kondisi pH demikian, bakteri mati. Kemudian diturunkan lagi dengan mungkin ada kiat khusus untuk menurunkan pH dengan apa itu? Ada mungkin fermentasi atau apa? Kalau siklus sebelumnya nggak ada, Pak. Nggak ada malah ya. Nggak ada malah. Turun dengan sendirinya dengan sejalan dengan tumbuhnya fitoplankton. Benar. Oke. Jadi fitoplankton di awal tetap dijaga, kemudian sampai akhir pun tetap sistemnya berarti kan ke plankton. Mau air resapan mau ya, jadi relatif pure nih. Nggak ada udang ikan liar, nggak ada ini. Iya, lebih air sudah disaring oleh pasir. Saponin. Udah disaring pasir. Udah terfilter kan. Alamnya udah nyaring sendiri ya. Cuman yang termasuk tadi yang orang suka lakukan kan, kalau air dari laut kan
tercemar dengan bahan-bahan yang dari laut ya. Kok ini kan udah diisi sama apa? Ya pasir. Sumur pasirnya tadi ya. Meskipun lumayan lama ya. Jadi ada signifikannya dengan ongkos kan 3 hari itu tadi nyedotnya dengan kalau langsung gitu. Kalau langsung kan harus di treatment, kapurin macam-macam. Kalau di sini nggak bisa langsung dengan ngelihat ombaknya sih Bu, makanya juga ya sama aja iya, ya. Kan tetapnya harus ke 10-50 ini ke sana iya. ya, untuk pasang ini dan ombaknya. Memang satu-satunya cara dan kebetulan difasilitasi ya oleh Iya. alam. Bisa sumur itu kan fasilitas alam tuh kan. Oh, ya. Jadi nggak main obat-obatan ya Vin ya? Obat-obatan misalnya apa nih? Kapurin kan? Nggak ada, kimia nggak ada. Bener-bener kita organik gitu kan, iya bisa dibilang Organik seperti pun itu. natural ya. Iya, Kan kapur tuh ada. kapur sama iya Tadi kan bakteri tadi yang kita masukin tadi ya. pupuk ini. Ah. Amonium juga ya. Pupuk juga. Itu kayaknya kan berkaitan juga dengan ini ya. Kalau salinitas tinggi 20 ya? Kan 23. Salinitas di sini kebetulan sekitar 20 ya, 20 Iya, 25 ya. iya. 23. Kalau dari laut langsung mungkin 30-an. 40 Lebih, ya. 33 dan Ada tambak yang Munggang Sari saya juga ngambil persis di tepi pantai ini Bu, nggak langsung ngambil ke air lautnya, resapan yang paling dekat. Itu Pasang perang- tertingginya itu 40 Bu. perang meter tuh. Cuma 2 meter. Pas metu. Wes metu. Jadi cuma iya 2 meter kedalaman pipa yang kita udah air asin. Udah bisa Sedot udah udah. bisa gitu ya. Soalnya kan ngambil titik itu di pasang tertingginya. Tapi kalau dengan begitu aja udah tebal, ngapain kita nambahin ini ya? Iya, Biaya, ya. iya. Ya secara Makanya saya bilang kan nggak ada khusus saya buat plankton gitu, pembentukan plankton. Jadi ya planktonnya dari sumber airnya sama yang pembantuan itu dengan dari berapa? Kevin kamu 100 ribu tuh kan berarti 100 ya Vin ya? apanya Bu? 100 ekor per meter persegi kan? Kalau luasan 1000 ya. Nah, Tapi rata-rata kalau yang ini iya Bu, ini 90-an. Soalnya ini kan 1100-an gitu. Yang jelas di atas 80 kan? Vin? Iya, ada Ini ya. Yan ada nggak sih korelasinya ya penggunaan pupuk dengan pertumbuhan plankton di salinitas itu? Bisa salinitas tinggi, pupuk menjadi tidak efektif gitu. kalau selama ini tergantung kesuburan di suatu tempat itu sendiri. Jadi kalau korelasinya antara salinitas dengan kesuburan plankton kelihatannya tidak berpengaruh. Artinya memang di perairan selatan ini rata-rata subur. Dimulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo saya lihat itu memang bermain di salinitas antara 5 juga ada, 5, 10, 20, 40 bahkan itu rata-rata semuanya subur. Dan rata-rata mereka mungkin sekarang menghindari pertumbuhan plankton itu sendiri. Jadi yang namanya pemupukan dengan ini rata-rata dihindari. Ya, jadi ada yang bahkan anti plankton katanya begitu. Vin, kalau seperti ini kan nanti ini 75 ya, mau tebar kan di 100-in gitu. Terus kan kok seperti ini, terus dengan perlakuan yang kamu lakukan tadi sejalan dengan kenaikan plankton Pak ya. Dan kamu kan nggak melakukan penambahan apapun, itu nanti memang akan terjaga sendiri di kecerahannya itu, kecerahan yang 30 dan sebagainya akan terlihat. Maksudnya akan bermain di sekitar itu. Iya, main kita kecerahan main di 30. 20 sampai 30 biasanya. Oh, itu dengan pemakaian pakan dan penambahan. Iya, biasanya kan tadi. iya, kepekat biasanya kepadatan planktonnya itu biasanya ini kan udah ada bentuk airnya gitu ya, udah ada planktonnya. Kita tambah air itu makin pekat ntar biasanya Bu. Kita tambah air sumber. Air sumur ya. Iya, itu misalnya di umur 11 kita tambah biasanya ya. Itu besoknya langsung pekat. Cepat gitu. Kan itu udah mulai masuk pakan ya? Udah mulai. Tapi belum ada penambahan apa itu bakterial tadi ya. Kalau bakteri udah seminggu sekali udah kita masukin dari awal itu dari sebelum tebar udah masuk bakteri. Oh, sebelum tebar. Iya. Oh, seminggu sebelum tebar udah dimain. Biasanya saya 2 hari sebelum tebar gitu. Baru rutin seminggu sekali. Oh. Udah Itu mulai. mungkin ya yang menjadikan air jadi.
air jadinya karena proses nitrifikasinya berjalan dengan baik. Nah, jadi plankton ataupun bakteri ataupun bahan organik yang mati nanti akan diuraikan, kemudian dimanfaatkan oleh bakteri sehingga menjadi nitrat gitu kan. Jadi proses nitrifikasi lah, mulai dari N ya, N, kemudian jadi amonia NH4+, kemudian jadi amonia NH3 jadi nitrit, nitrifikasi, kemudian nitrit jadi nitrat, dan nitrat dimanfaatkan oleh fitoplankton. Nah, itu yang memicu kesuburan dari suatu perairan itu kalau nitratnya berkelimpahan tinggi. Gitu. Jadi di situ diperlukan bakteri Nitrosomonas, Nitrobacter, Azotobacter. Nah, yang beliau masukkan, saya lihat ini adalah bukan bakteri nitrifikasi tapi bakteri anaerob. Jadi dari bakteri jenis asam laktat ya, Lactobacillus. Nah, sekarang ini banyak digunakan di petambak-tambak adalah jenis bakteri Lactobacillus. Bahkan Lactobacillus casisirota, Yakult yang sering kita minum, itu juga dimanfaatkan di tambak. Jadi untuk memproses pakan, memproses pupuk, memproses bahan-bahan organik itu di dalam blong. Jadi mengadopsi sistem lambung kita yang tanpa udara. Ya, kemudian dilakukan fermentasi di blong itu. Nah, itu banyak yang dilakukan seperti itu. Nah, jadi banyak yang menggunakan sekarang ini bakteri-bakteri dari jenis bakteri yang anaerob. Tapi ada juga yang menggunakan bakteri anaerob fakultatif, artinya bakteri itu pada saat ada oksigen juga tetap bisa hidup, pada saat tidak ada oksigen hidup. Nah, yang memicu betul-betul pertumbuhan fitoplankton, yang memicu kesuburan suatu perairan adalah bakteri-bakteri yang aerob, heterotrofik. Yaitu di antaranya Bacillus subtilis, Nitrosomonas, Nitrobacter, Azotobacter gitu kan. Pseudomonas. Kemudian disitulah biasanya plankton tidak terkontrol, terjadi booming dan sebagainya. Dan sehingga mungkin kepadatan juga sebaiknya dikurangi ataupun tidak lebih dari 100 ekor per meter. Demikian tadi bincang-bincang kami, sekilas kita membahas tentang persiapan air untuk budidaya, kemudian bagaimana mencegah penyebaran suatu penyakit kalau memang sudah terjadi di kolam kita, dan juga tentang kesuburan perairan dan bagaimana Mas Kevin menggunakan berbagai macam mineral ataupun kapur-kapuran, dan juga kita tadi membahas tentang kesuburan perairan. Baik, nantikan video selanjutnya karena masih akan dibahas banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan budidaya udang faname. Pastikan like, comment, subscribe, dan kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.